Memaparkan terkait urgensi pedoman pasal-pasal tertentu terkait pemidanaan di UU ITE ini. Kepada Bapak Said dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Pak Lili, Pak KPT Bengkulu, Pak Budi, Bapak Ibu pejabat struktural di Mahkamah Agung, khususnya di Badan Pustrajak, Bapak Ibu struktural di Fakultas Hukum UMM, Bapak Ibu dosen, dan para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya juga bingung ini mau ngomong apa karena sudah dilibas habis sama Pak Lili dan Pak Budi. Juga saya sudah diingatkan, di warning oleh Ibu moderator, cepat ya Pak, karena sudah waktunya makan siang katanya. Baik, saya ingin mengawali presentasi kali ini dari pasal 2 kalau tidak salah Undang-Undang 48 tahun 2009 bahwa peradilan itu dilaksanakan atau diselenggarakan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Relate dengan apa yang disampaikan oleh Pak Warek tadi, bahwa hakim itu adalah wakilnya Tuhan untuk mewujudkan keadilan. Keadilan yang diwujudkan oleh hakim banyak sebenarnya ukurannya. Di banyak teori itu berbagai macam jenis keadilan, tapi saya ingin mengangkat satu saja, keadilan substantif yang disampaikan oleh Muhammad Samsudin dalam artikelnya itu di jurnalnya Komisi Yudisial. Ada 4 ukuran keadilan yang substantif. Satu saja yang ingin saya highlight di situ adalah rasionalitas pertimbangan hakim. Bahwa keadilan yang diwujudkan oleh hakim, yang diamanahkan oleh undang-undang itu adalah melalui satu putusan yang rasional. Ya. Putusan yang dilakukan, yang dihasilkan, yang disimpulkan dari proses yang metodologis yang disebut dengan penalaran hukum. Lanjut Mas. Nah. Itu adalah salah satu ukuran dari keadilan substantif yang seharusnya diwujudkan oleh hakim sebagai wakil Tuhan. Lanjut, untuk mencapai putusan yang rasional yang harus dilalui sebuah atau beberapa langkah dalam penalaran hukum. Banyak sebenarnya, ada yang menyebut 5, ada yang menyebut 7, ada yang menyebut 3, tapi saya di sini ingin membawa satu pendapat dari Prof. Sidarta yang disampaikan di dalam disertasinya kalau tidak salah tahun 2004. Ada 6 langkah, saya ingin satu saja sebutkan, bahwa penalaran hukum oleh hakim itu akan menghasilkan sebuah putusan yang rasional jika 6 langkah ini dilalui secara sistematis. Saya ingin membahas satu saja, ya, meng-highlight satu saja, di mana tahap ketiga itu adalah menyusun konstruksi hukum. Kalau tahap pertama tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabidang, ya. Pak Bambang ya, kalau tidak salah. Pak Badan, Pak Kabadan, Pak Bambang tentang naluri dan nurani. Ya, itu pada tahap 1 inilah naluri dan nurani itu dituntut untuk menemukan fakta hukum. Prosedurnya, prosesnya, pengalamannya itu di situ dibutuhkan. Tetapi yang ketiga
tahap ketiga ini adalah proses mengkonstruksikan hukum atau biasa disebut dengan menafsirkan. Putusan hakim tidak akan bisa disebut rasional jika tidak ditafsirkan secara baik. Di dalam hukum pidana sudah berkembang banyak model penafsiran, banyak jenis penafsiran mulai dari 3 jenis, 5 jenis, bahkan sekarang sudah ada 11 jenis metode penafsiran yang bisa dipakai oleh majelis hakim di dalam memutus setiap perkara. Bagaimana itu mengkonstruksikan, menafsirkan? Saya pikir Bapak Ibu semua, terutama yang Bapak Ibu yang mulia, para hakim sudah terbiasa dengan itu, menafsirkan. Selanjutnya terkhusus tentang ITE. Ya. Saya ingin memberikan catatan khusus tentang eksistensi pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang ITE, meskipun tidak semuanya akan saya bahas. Pasal tertentu saja, misalnya pasal 27 ayat 1, 2, 27A di Undang-Undang Perubahan Kedua, 27B di Undang-Undang Perubahan Kedua, 29 dan seterusnya. Lanjut, saya mulai dulu dengan cybercrime. Apa itu cybercrime? Kadang orang-orang agak salah kaprah dengan cybercrime itu apa, atau mungkin kurang memahami secara holistik cybercrime itu apa. Awalnya saya menganggap Undang-Undang ITE ini apakah cyber law. Apakah iya? Tapi saya pikir kok pengaturannya pasalnya cuma segitu. Ketentuan pidananya hanya pasal 27 sampai pasal 45. Apakah semua tindak pidana atau cybercrime juga diatur di sana? Juga tidak. Cybercrime dibagi menjadi 3 sebenarnya secara garis besar. Ada yang disebut dengan computer crime. Apa itu? Komputer atau sistem elektroniknya yang menjadi sasaran. Dengan banyak cara, bisa dengan virus, ya, bisa merusak sistemnya dan sebagainya. Yang kedua adalah computer related crime yang dibahas oleh Pak Lili tadi, yang dibahas oleh Pak Budi tadi. Itu sebagian besar adalah computer related crime di mana sistem elektronik itu hanyalah dipakai sebagai alat untuk melakukan tindak pidana konvensional. Menipu, misalnya ada perjudian, menghina, dan seterusnya. Itu termasuk computer related crime. Ada juga yang ketiga adalah offense against confidentiality and integrity of data, atau ada data-data yang tersimpan di storage dari sistem elektronik itu yang disasar oleh pelaku. Kalau ini diaturnya nanti bukan di Undang-Undang ITE ternyata, tapi lebih khusus di Undang-Undang PDP, Perlindungan Data Pribadi. Di Undang-Undang ITE bisa saja, cuman aturannya terlalu umum. Oke, masuk satu persatu ke pasal-pasal yang tadi dibahas. Ini versi sudut pandang saya ketika melihat, jika nanti ada kekurangan saya mohon maaf. Yang pertama, istilah. Awal ketika saya membaca atau terbitnya Undang-Undang 11 tahun 2008 ini saya agak aneh. Ada sedikit anomali tentang penyusunan redaksi. Sangat berbeda dengan model perumusan pasal di dalam hukum pidana Indonesia. Yang awalnya kalau kita baca KUHP itu detail, tapi ketika baca Undang-Undang ITE itu umum banget. Terkesan seperti undang-undang ini mulai mengarahkan Indonesia bukan lagi ke Eropa kontinental atau civil law. Dibawanya mau ke Anglo-Saxon atau common law Saya pikirnya begitu. Dan rumusannya agak mirip-mirip dengan beberapa konvensi tentang cybercrime baik di Eropa maupun di negara yang di wilayah-wilayah yang lain. Satu, istilah mentransmisikan, mendistribusikan. Awalnya saya
agak bingung, ini kenapa undang-undang kok menggunakan 3 istilah sekaligus. Istilah penyebaran, istilah pengiriman ini kok ada distribusi, ada transmisi, ada membuat dapat diakses. Celakanya lagi di Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 kalau tidak 19 tahun 2016 kalau tidak salah di perubahan pertama, dalam penjelasannya mendistribusikan diartikan mengirimkan ke banyak tujuan, sedangkan transmisi itu adalah mengirimkan ke satu tujuan. Ini pengertian diambil dari mana saya juga bingung. Padahal kalau istilah teknis, distribusi itu adalah penempatan masing-masing informasi itu kemana. Sama seperti ketika distribusi barang, ada yang dikirimkan ke Malang, ada yang dikirimkan ke Surabaya, ada yang dikirimkan ke Sidoarjo misalnya. Distribusi itu secara teknis, kalau istilah teknikal gitu. Kalau transmisi itu istilahnya adalah mengirimkan dari satu tempat ke tempat lain. Sama-sama mengirimkan, cuman kalau transmisi lebih kepada ini dikirimkan bagaimana caranya dari satu tempat ke tempat lain itu bagaimana caranya? Pakai mobil kah? Atau pakai kereta? Atau pakai pesawat? Tapi kalau distribusi secara teknis itu adalah mengirimkan, ini mau dikirimkan ke daerah yang mana. Tetapi ketika saya baca Undang-Undang Nomor 16 tahun 19 tahun 2016 maaf, di perubahan pertama, distribusi diartikan dikirimkan ke banyak orang, ya, bahkan secara spesifik di penjelasan itu dikirimkan ke media-media yang di situ isinya banyak orang. Sedangkan transmisi itu diartikan mengirim kepada satu orang saja. Itu nanti akan bermasalah atau mungkin kontradiktif dengan salah satu unsur di salah satu pasal. Poin yang kedua dari pasal 27 ayat 1 tentang melanggar kesusilaan itu, sistem elektronik atau biasa disebut dengan cyberspace ini unik ya, berbeda dengan ruang fisik. Kalau ruang fisik sejauh pandangan kita itu ruang fisik. Tapi kalau di cyberspace ini itu tidak dibatasi oleh batas-batas wilayah kedaerahan. Masalahnya di dalam SKB itu disebutkan susila, melanggar kesusilaan itu dikembalikan lagi kepada konteks kedaerahan. Yang ngirim itu orang Bali misalnya, tapi yang dikirimi, yang dapat pengiriman di dalam ruang atau di dalam media sosial yang isinya banyak orang, ada orang Acehnya. Terus daerah yang dilihat daerah yang mana? Kan aneh jadinya. Harusnya kalau diberikan pedoman, itu ukuran kesusilaan menurut Indonesia, menurut Pancasila, menurut budaya ketimuran Indonesia itu bagaimana, kan harus dibuat pedoman yang umum. Jangan dikembalikan lagi, kalau dikembalikan lagi nanti ruang cyber itu kan tidak ada batasnya. Orang Aceh bisa ngirim ke orang Jember misalnya, atau ke daerah Madura misalnya, atau ke daerah Lamongan misalnya, daerah saya. Sekarang ini banyak pemuda-pemuda itu mencari mata pencahariannya adalah membuat konten video. Banyak yang berpenghasilan di situ. Dan kadang kreativitasnya berlebihan. Kadang-kadang maaf, ada ibu-ibu yang sedang menyusui itu dijadikan konten. Kalau kesusilaan itu diartikan sebagai ketelanjangan, ibu-ibu menyusui itu telanjang enggak? Kalau diposting di media sosial, termasuk kesusilaan, melanggar kesusilaan apa tidak? Kalau di Lamongan misalnya ketika ibu menyusui itu di depan banyak orang itu biasa.
Ya meskipun nggak di acara yang besar juga, ya di depan rumah misalnya atau sambil ngobrol dengan tetangga-tetangga itu biasa. Tapi kalau itu sudah diviralkan, mesti itu direkam dan itu dimasukkan ke media sosial, melanggar kesusilaan apa tidak? Nilainya beda. Ruangan antara ruang fisik dengan ruang cyber itu sangat berbeda, ruang virtual itu sangat berbeda. Maka harus ditentukan, dibuat pedoman yang umum bagaimana melanggar kesusilaan itu. Anehnya lagi, di perubahan kedua, di situ disebutkan istilah cara yang dipakai adalah mentransmisikan yang diartikan mengirim ke satu orang, tetapi di pasal itu menyebutkan untuk diketahui umum. Cara pengirimannya kan transmisi, tetapi di situ dipersyaratkan salah satu unsurnya adalah untuk diketahui umum. Bagaimana misalnya saya mengirimkan ke istri saya, atau mengirimkan ke temannya misalnya. Kan pengirimannya direct, ya dari satu sistem, dari satu HP ke HP yang lain, atau dari satu WA ke WA pribadi orang lain, private chat misalnya. Apakah itu disebut sebagai melanggar kesusilaan? Karena cuma satu, kan begitu. Jadi penggunaan unsur ini juga harus diperhatikan. Oke, selanjutnya pasal 27 ayat 2 tentang perjudian. Yang ingin saya cermati satu, di pasal itu tidak pernah disebutkan, tidak pernah dibatasi. Ya, semua perjudian itu dilarang. Tidak pernah dibatasi ada perjudian yang berizin dan tak berizin. Saya pernah terlintas gitu baca akun X-nya mantan menteri Bu Susi Pujiastuti. Di situ menyebutkan harapan kepada Pak Presiden yang baru adalah untuk memberantas habis perjudian. Artinya kan ya judi berizin, judi tidak berizin kan gitu. Dan saya belum pernah tahu ada aturan tentang legalisasi perjudian. Tetapi di dalam SKB di situ disebutkan hanya yang tidak berizin, berarti boleh dong. Berarti ada diizinkan tentang perjudian tertentu misalnya. Dan satu lagi di pasal ini khususnya di perubahan kedua. Di situ disebutkan menyebarkan atau memposting, mendistribusikan, mentransmisikan buat dapat diakses itu bentuknya adalah menawarkan, memberikan kesempatan menjadi satu mata pencaharian. Bagaimana jika ada satu konten kreator yang memposting di media sosialnya aktivitas perjudian dia. Dia nggak menawarkan tentang judinya, hanya ingin menghibur orang, ini loh judi saya, kan begitu. Sekarang kan banyak gamer memposting aktivitas gamingnya di media sosialnya. Apakah itu adalah termasuk di dalam ruang lingkup pasal ini? Itu juga butuh diperjelas supaya nanti tidak ada orang-orang yang ini dapat dipidana, yang ini itu tidak dapat dipidana. Terkait dengan pasal selanjutnya, pasal 27 ayat 3 di dalam perubahan kedua di pasal 27A tentang penghinaan. Tadi sudah banyak dibahas oleh Pak Lili dan Pak Budi. Begini, satu catatan besar, kadang-kadang pedoman itu justru malah membawa penegak hukum itu justru malah keluar dari konteks. Padahal kalau kita kembali lagi kepada 6 langkah penalaran tadi, di langkah ketiga tentang mengkonstruksikan hukum, itu tujuannya adalah untuk mengetahui kebijakan kriminalisasi apa yang dituangkan di dalam pasal itu.
Kenapa pasal itu diatur? Kenapa perbuatan itu dilarang? Kan harusnya begitu. Tidak hanya sekedar menafsirkan, mengartikan masing-masing unsurnya apa. Bukan hanya itu. Kalau seperti itu nanti hanya ada penafsiran gramatikal. Padahal masih ada 10 model penafsiran yang lain yang ditujukan untuk mengetahui apa sih maksud dari pasal itu, kenapa kok di perbuatan itu dikriminalisasikan. Itu seharusnya yang bisa dilakukan sehingga putusan itu bisa nanti bisa rasional dan adil. Saya percepat saja, ini pasal 27 ayat 4 tentang pemerasan pengancaman yang relate dengan 29. Yang saya catat di situ adalah SKB-nya hanya merujuk pasal 368. Padahal pemerasan pengancaman di dalam KUHP itu 368, 369. Sudah diingatkan, jadi saya percepat saja. Ini tentang penipuan konsumen. Sudah ada undang-undang perlindungan konsumen, tapi di dalam undang-undang ITE diatur juga. Di situ dapat kita pahami tentang penipuan, tetapi korbannya dibatasi hanya konsumen yang memiliki hubungan transaksional dengan penjual. Terus bagaimana jika hubungan dua orang itu bukanlah penjual dan pembeli? Contohnya misalnya, di dalam cyber space itu ada aktivitas-aktivitas menyimpang yang disebut phishing. Mengirimkan informasi ke email, ke WA dan sebagainya, tapi isinya adalah link-link yang fake atau palsu, yang mengarahkan kepada akun-akunnya pelaku. Seolah-olah itu adalah asli. Mirip dengan 378 KUHP. Tapi aktivitas-aktivitas menyimpang, perbuatan-perbuatan seperti itu tidak bisa dijerat dengan pasal 28 ayat 1 karena hanya terbatas pada adanya hubungan transaksional antara pelaku dan korban. Pasal 28 ayat 2 tentang isu sara, saya pikir ini sudah dibahas. Terakhir, catatan, ya, termasuk masukan bagi Pustrajak terkait dengan pedoman. Yang pertama, pedoman ini dibuat tahun 2023, sedangkan sudah ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 perubahan kedua, maka otomatis harus dilakukan perubahan terhadap pedoman itu supaya para hakim lebih mudah untuk membuat penafsiran. Saya pikir pedoman ini harus ada, bukan untuk membatasi kemerdekaan hakim di dalam memutus, tetapi dalam rangka untuk memastikan apa sih yang diinginkan oleh pasal itu, supaya meskipun keadilan yang dituju tidak sampai menyimpangi kepastian. Bukankah 3 tujuan hukum yang tadi dibahas oleh Pak Lili itu adalah ada 3. Ya meskipun tidak bisa bersama-sama, paling tidak jangan ada satu yang terlewat, kan begitu. Dan tadi juga sudah saya sampaikan ke Pak Dr. Budi, ini pedoman menurut saya agak nanggung. Kenapa enggak sekalian pedomannya adalah tentang penafsiran dari masing-masing pasal itu untuk mengetahui maksud dari pasal itu apa, bukan kata-kata atau istilah frase atau unsur tertentu saja. Dari masing-masing 11 model, 11 metode penafsiran itu dijelaskan di situ, tinggal nanti hakim memilih mau pakai penafsiran yang mana supaya bisa mewujudkan keadilan, bisa mewujudkan kepastian, dan bisa mewujudkan kemanfaatan sebagaimana yang diamanahkan oleh undang-undang kepada masing-masing hakim
Itu. Meskipun ada pedoman, tapi tetap tugas hakim adalah untuk mewujudkan keadilan sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang 48 tahun 2009, maka masing-masing hakim, setiap hakim tetap harus menafsirkan apa sih maksud dari undang-undang itu untuk mewujudkan tugasnya menuju keadilan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.